apa namanya, controllable factor di sini adalah desain parameter yang sedemikian rupa sehingga material yang digunakan, dimensi dan form processingnya dapat ditetapkan parameter desainnya. Kemudian user control, lamanya ini yang tidak terkontrol, ini faktor-faktor yang tidak kontrol, yaitu user control, lama penggunaan, maintenance, setting, dan lain-lain. Ini adalah yang merupakan kendalanya. Nah, dalam desain yang lainnya adalah toleransi, allowable range of variation in dimension of part. Jadi bisa digunakan untuk voltase dari 100 sampai 230 misalnya. Itu juga allowable range variation dimension of part, juga panjangnya, lebarnya untuk penduduk Eropa yang rata-rata tingginya di atas 180, dengan untuk penduduk Asia yang rata-rata average Asia ini yang under development ada di bawah 160, semuanya bisa digunakan. Konsistensi termasuk tangannya, lebar tangannya berbeda. Orang dulu bilang palm top itu di atas tangan. Kalau di atas tangan kita kegedean memang masih. Tapi dibuatlah desain yang kira-kira di atasnya di tangannya orang Asia dengan tangannya orang Eropa masih bisa tolerable. Nah, konsistensi error untuk agar adalah lebih mudahnya untuk memperbaiki daripada random error. Kemudian part and tolerance may yield assembly that are not within limit. Ada sebagian dari bagian yang tidak bisa memenuhi itu, dan itu adalah konsistensinya. Kemudian customer prefer product dan karakteristik yang sangat ideal buat mereka. Jadi kenapa lebarnya handphone itu ada yang cuma 4 inch, ada yang 5 inch, ada yang 6 inch, ada yang 7 inch, ada yang sekian, ada yang sampai pakai di folding, itu adalah tadi hubungannya dengan kebutuhan customer tersebut. Nah, di dalam ini maka kita harus mempelajari, ini adalah di bidang quality juga seterusnya, Taguchi quality loss function, dimana kalau di dalam grafiknya Anda lihat dari sini antara quality loss, ya sumbu tegaknya, sumbu ininya adalah lower tolerance, target, dan upper tolerance. Jadi ini di sini di mana letaknya nih? Yang paling bagus ya tentunya di yang pas target. Jadi quantifies customer preference, jadi preferensi konsumen terhadap kualitas, dan menekankan pada preferensi customer ya terhadap konsistensi yang sangat berorientasi fokus pada dari customer preference tadi. Kemudian kita ada di namanya desain Six Sigma. Apa sih Six Sigma itu? Secara sederhana Six Sigma itu kalau saya langsung menginginkan ke ininya, apa namanya, ke website ya, Six Sigma. Intinya adalah bahwa setiap produk yang dibuat itu sekecil mungkin dia kesalahannya. Jadi kan produk ini PDCA metode untuk tools yang ini kan menghilangkan 8 waste. Jadi lean adalah kalau ini kan lean manufacturing itu adalah produksi yang sangat ramping. Wah, ini kalau ini pakai ini gitu. Wah, capek nunggunya. Ini aja dulu.
Dalam statistik, 1 sigma adalah 1 simpangan baku. Jadi yang 6 sigma itu berarti dia ada berada di posisi sampai di min 3 sampai plus 3. Ya, rata-rata proses berada di tengah. Nah, ini berarti 97,99% benar. Jadi produk itu harus berada di misalnya setiap 1 juta ini, 1 juta produk, kesalahannya hanya boleh 3,4 produk saja. Itulah intinya dari Six Sigma. Tidak boleh ada produk cacat sebanyak 3,4 maksimum dari 1 juta produksi. Kalau level 1 dari 1.690.000, hanya 30% andalannya. Kalau di sini di average-nya ini 93% keandalannya. Kalau sudah 99% hanya boleh 6 produk yang 6.000 produk dari 1 juta produk yang dihasilkan. Itulah yang akan Six Sigma. Ini Six Sigma. Dalam golfer. So one of the questions we get often is, what is Six Sigma exactly? So put together an example here of a golf course. Golf is a sport that most people are familiar with. The idea is that when you're teeing off, you have certain requirements to meet. And to keep it simple, we'll just stay focused on distance. Ini lapangan golf ya. There are 2 sand traps, one at about 100, 150 yards, another one that starts at about 250 yards. As I tee off, I'm going to see where my ball lands in between those 2 regions. The idea is if I keep it within 150 and 250 yards, I'll be in good shape. I won't go into the sand trap and won't be penalized. So the first drive, you can see I got 220 yards. So it's keeping my distance away from 250, don't want to get too close. And I've exceeded 150 by quite a bit of margin. So I'm not anywhere near the lower part of the limit either. Second drive, right in the middle of that range, about 200 yards. Third drive goes a little further, out to 265 yards. You can see I didn't run into a problem yet, but the idea is that I put myself a lot more risk by going over 250 yards. And so from a Six Sigma standpoint, we'll start to look at that as saying that's a risk. Next shot here, this one's a little short, went to 135 yards, and you can see that actually did result in a problem. It went into the sand trap. I'll do one more shot here, 170 yards, a little bit of room to spare, got past the 150, but probably not, I'd like to be a little bit further away. So the idea is, how do we come up with a way to assess where we're at in comparison to targets we have, whether it's in the golf course or in our processes and our businesses. So let's see what a different Sigma level looks like in terms of golf. So if the requirement for this process is to be within 150 to 250 yards, those are our specifications. And what we can do is we can take data and collect multiple tee-off shots and measure our performance against those limits. So a One Sigma process where you have about roughly 30% of your shots are within that range might look something like this. So you can see quite a bit of spread in terms of the distance. Down at the bottom, we have shots that maybe only go 50 yards. And then other times we have shots that up into the 300-yard range. So that's quite a bit of spread. And that's reflected in the process here on the left. You can see that the spread of the data is very wide. And so this process is not very good because we don't have a very high probability that our tee shot will land into that range. And therefore we have a lot of chance that we are either going to go too far
and run into a sand trap, or too short and run into a sand trap. The 2 sigma process is a little better. That's where we get about 70% of the shots will land within 150. Tadi 1 sigma, ini sekarang 2 You sigma. can see that the variation of the shots has come down quite a bit. But we still have shots that we Baru 70%. or fall below our target value. So again, in these examples, we're taking about 20 tee shots from the same spot, so we can get a measure of how consistent our tee off distance is. If you look at a 3 sigma process, you can see again our variation has now gotten a little tighter. Lebih tepat lagi. We're not looking at the 93%. spread, the side-to-side variation in this example, just to keep it simple. But you could also evaluate your right-to-left variation and how well you stay on the fairway. But you can see here we have a variation that's fairly good. Almost around 93% of the data is falling within the specifications that we have to meet. So that's getting much better. And that 93% incorporates some amount of variation over time. We won't get into in this example, but that percentage is ada 7% yang 1.5 salah. shift. For those of you who are familiar with how that's calculated. All right, so we're at a 3 sigma process, not too bad. And if you have a process that's at 3 sigma, that may be very good for your business and what a past process has performed to. So we'll talk about a goal of getting to 6 sigma, but you can see the 3 sigma is starting to get much better. And it may be a huge improvement from where you're at today. The 4 sigma process, again, 99% 1% yang ini. shots down quite a bit. We're getting right in the middle, averaging out around the middle of our area. So we're really trying to hit 200 yards because that gives us the most room for error. If we happen to miss it a little bit, and we're shooting for 200, we're going to hopefully have a good shot of staying within that 150 to 250 range. 5 sigma, now we're getting into high 99 percentile ranges. As you can see, the distribution is very tight now, very consistent shots, and we're starting to build some buffer between our data that we've collected, where the shots are landing, and those limits. That's really what we're trying to do. Is we're trying to, I like to say, it's really trying to build a buffer between the lower or upper limits and where our actual data is. That allows us some room. Kesalahannya, ya, 0,1% This kesalahan. allows for some unknown variables to come into our process, and these might still be okay. And finally, here's an example of the 6 sigma process, where we've got 99,999% of the time we would expect hanya 0,0003. Jadi dalam sejuta hanya ada 3,4. So that gives you an idea how variation aligns with these different sigma levels. Ya. And so the company has many different processes. Nah, kalau di dalam perusahaan, saya ingat, kalau dalam perusahaan berarti produksinya adalah hampir semua produksi berada di dalam range-nya, tidak ada kesalahan di dalam produksi, sehingga hampir kalaupun ada scrap ataupun ada waste, itu kira-kira hanya 3 produk dalam 1 juta produksi. Tentunya ini akan membuat production-nya lebih efisien, lebih efektif, dan tidak terlalu banyak waste. Itu yang diharapkan dalam suatu produksi, lebih lean production. Oke? Itu gambarannya dari ini. Design for Six Sigma. Dia sesuai dengan targetnya tadi. Jadi sigmanya semakin kecil, kalau saya gambarkan di sini adalah, contohnya saya masukkan dia ini, grafiknya, maka dia bentuknya lebih cenderung ke arah pena. Maka sebarannya itu lebih mengerucut begini, kira-kira data, jadi data itu semua produksinya berada di sini saja.
Itu adalah desain for Six Sigma. Dia tidak berada di luar lower tolerance atau upper tolerance. Semuanya mengerucut. Kalau sudah ada seperti ini berarti dia di luar targetnya tadi. Itu adalah tes Taguchi Quality Loss Function yang mungkin harus diketahui oleh semuanya untuk production. Oke, jadi itu adalah beberapa variabel yang ini. Sedangkan untuk yang tadi quality dan lain-lain, yang host of quality, saya mungkin share linknya. Host of quality di video. Ini kalau nggak salah ya. Saya lupa yang mana kemarin. Yang ini aja. Oh, mana filmnya? Oh, nggak bohong. Ini ada seperti itu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh ya, ini aja. Yang dari MIT ini. The following content is provided under the Creative Commons license. Your support will help MIT OpenCourseWare continue to offer high-quality educational resources for free. Again, if anyone is kind of or horsepower, who cares? What are some other physical parameters that you as the designer? Oh ya, ini gara-gara isinya begini ya. Oke. Can be really expensive. Soalnya ada lagi yang lebih, saya kemarin menemukan yang cukup banyak ini, nanti saya share melalui e-learning saja. Ini mungkin saya lupa, ini lupa. Atau Anda bisa mencari. Oh, bahasa India. Inggris India ya. Tapi lumayan lah bisa ini kan. Nanti ya. Silakan Anda cari nanti di namanya Sigma. Kemudian untuk yang product design yang video, product design ini banyak sekali sebetulnya. Sementara ini masih saya pilih-pilih mana yang paling enak untuk menjelaskan pada Anda. Ini adalah salah satu. In this video, I'm going to take you through 5 simple steps that are going to help you get studio-based in. Ya, oke, nanti saya carikan aja. Saya share linknya sama di ini ada di e-learning ada. Design University. I'm not saying that you should do it or shouldn't do it. I just think that there are. Hari ini saya kira cukup sekian atau masih ada pertanyaan? Saya akan. Pak Orino. Yes, sir. Saya mau ini Pak, menambahkan berkaitan dengan kelompok Pak. Yes. Jadi saya sudah memutuskan Pak, kalau misalnya nanti buat kelompoknya, jadi teman-teman sendiri aja nentuin, karena saya juga nggak tahu masing-masing orang itu gimana Pak. Oke. Maksudnya biar lebih mempermudah aja gitu loh Pak. Ya, makanya saya latihan kepemimpinan. Ya, latihan kepemimpinan di situ Reza. Ya. Iya, latihan kepemimpinan. Bagaimana Anda harus mengatasi ketidaktahuan Anda terhadap karakteristik orang-orangnya dan lain-lain. Silakan. Iya. Oke. Jadi nanti ini aja ya teman-teman, buat nge-share aja di grup siapa-siapanya aja gitu. Thank you. Ya, terima kasih. Bapak-bapak, Iya sayang. tadi kan Bapak nyuruh saya ngingetin Bapak soal sistem availability yang error. Kenapa, apaan tuh Pak? Oh Buru iya. saya lupa soalnya. Sistem Availability-nya yang error yang kata Bapak kenapa C-nya paling gede. availability calculation. Ya saya juga itu agak aneh buat saya gitu. Apa saya yang error atau dia yang error? Uptime
uptime. Oh, I see. Karena itu di situ salahnya adalah kita menerjemahkan uptime dengan time before failure. Uptime di sini ya. Oke. Berarti tadi MTBF-nya ada di yang mana itu tadi ya? Kalau saya lihat. Jadi mean time before failure. Bukan dia yang error, saya yang error rupanya. Nah, ya itulah efek dari kurang tidur. Jadi di sini mean time before failure berarti dia lebih lama kan hidupnya? 60 hari. Kok lebih lama? Nah, itu loh, saya jadi error lagi nih. Mean time before failure. Dia akan failure setelah 60 hari. Ini dia perlu di-repair setelah 4 jam. Ini perlu di-repair setelah 1 jam. Mean time to repair 1 jam. 1 hour. Wow. Saya agak bingung di sini. Nah, nanti dulu. Kalau gitu saya akan coba cari-cari dulu. Ini berarti ada menurut saya ini kalau secara logik yang saya sekarang ini menyatakan bahwa wah, orang ini lebih tahan lama kok, ini lebih lebih lama untuk memperbaikinya, kok lebih jauh lagi untuk waktunya untuk memperbaikinya, kok malah dia lebih kalah daripadanya ini. Apakah di sini yang salahnya atau di mana, saya belum tahu. Nanti deh kalau gitu saya carikan ya. Minggu depan masih ada waktu. Oke. Di sini nggak ada juga, di mana satu lagi nggak ada. Sistem calculation. Oke. Ini masih sama. Satu per lambda adalah total of operation dibagi number of failure. Nggak ada, belum kelihatan. Mean time before failure, mean time to diagnose, to repair, mean time before satu per MTBF, satu per ini repair, mean time before failure, mean time total hour of operation dibagi itu dia. Kalau ke andalannya sistem availability, berarti saya cari sistem availability ya, belum ketemu saya masih. Oke, mendingan saya urusin absensi dulu nanti. Siapa yang nggak masuk? Mbak Reza, Mas Reza, ada yang nggak masuk? Iya, Pak. Siapa? Sebentar. Siapa ya? Kalau yang izin saya nggak ada sih, Pak. Yang info nggak ada. Tapi coba gini deh. Afni ada ya? Halo Afni, nggak ada. Oh, ini nggak ada nih Afni. Afni nggak ada. Oke. Aryani? Hadir, Pak. Kairunisa? Hadir, Pak. Clara ada. Devita? Hadir, Pak. Devi? Hadir, Pak. Dita? Hadir, Pak. Farur ada. Fenty? Hadir, Pak. Karisa? Hadir, Pak. Fitria? Hadir, Pak. Geraldi? Hadir, Pak. Hadir. Untung hadir Geraldi, tumben. Jeffrey? Hadir, Pak. Rivaldi? Oh, ini dia nggak hadir lagi. Angkatan 15 lagi, aduh ampun. Ya, Reza ada. Pak. Mustika Dewi, Desi? Hadir, Pak. Mutiara Sri Indah? Saya, Pak. Nada Sipa? Hadir, Pak. Nadira? Nadifa? Saya, Pak. Nanda?
Saya, Pak. Rivaldo, Hadir, Pak. Rianti, Hadir, Pak. Rizka, Adelia, Hadir, Pak. Rizka Aulia, Ada, Pak. Rizky Anggara, Hadir, Pak. Rizky Maulana, Hadir, Pak. Hadir. Sheila Nur Fitria. Hadir, Bapak. Salam Ya, nggak apa-apa lah, Nur Fitri aja. Sri Wulandari Okta, Hadir, Pak. Taufikul Haki. Oh, ini dia yang nggak masuk. Oke, Tadi Haki kayaknya ada sih. Hah? Tadi Haki kayaknya ada. Taufikul Haki di sini nggak ada. Siapa? Halo, Taufikul Haki. Di tempat masuk sih, Pak. Kalau saya nggak salah Masuk, lihat. keluar lagi, masuk, keluar lagi. Iya. Kan kewajibannya lah 30 menit sebelum dan sesudah. Oh, oke. Saja sudah saya toleransi, kamu nggak hadir terus, kecuali yang sering muncul adalah saya lihat Clara sama ini siapa nih, Mutiara Tarigan, yang tulisannya di sini Mutiara Tarigan nih, ya, sama kamu sendiri. Yang lainnya banyak off-nya daripada on-nya. Oke? Tapi lagi dibuat tidak masuk karena memang tidak di absen juga tidak muncul. Oke, selesai. Terima kasih atas